Menikah ialah suatu perjanjian suci antara dua insan untuk menjadikan hubungan menjadi halal. Menikah juga termasuk salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pernikahan, tujuan yang diharapkan ialah ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi serta bahagia bersama dunia dan akhirat. Namun dalam agama Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar orang yang dijadikan teman hidup adalah orang yang tepat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, tahukah kalian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menikahi seorang wanita? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu memilih perempuan yang taat agamanya, maka niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, Imam Al-Ghazali juga mengatakan 6 sifat perempuan yang harus dijauhi. Maka yang pertama ialah al-anana. Al-ananah ialah perempuan yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi perempuan seperti ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Karena mengeluh tidak akan mendatangkan solusi apapun, melainkan justru bisa menguras emosi suami. Bahkan perempuan yang suka mengadu akan merusak hubungan baik dengan sesama, kerabat maupun keluarga. Yang kedua ialah al-mananah. Al-mananah ialah perempuan yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi seorang wanita seperti ini akan membuat seorang suami terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Apalagi bila secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya, maka itu akan menjadi kekuatan besar untuk perempuan yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, sehingga menikahi perempuan model ini salah besar. Selain itu, perilaku mengungkit-ungkit kebaikan juga akan terhapusnya pahala kebaikan yang dilakukan meskipun untuk keluarga sendiri. Yang ketiga ialah al-hanana. Al-hanana ialah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang pada masa lalunya. Contoh misalnya wanita janda, maka dia akan membangga-banggakan mantan suaminya. Apabila wanita tersebut belum pernah menikah sebelumnya, mungkin dia akan membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Bahkan mungkin ada juga yang membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suaminya sendiri. Maka hindarilah wanita yang semacam ini meskipun ia cantik. Yang keempat ialah al-hadaqah. Al-hadaqah ialah wanita yang suka belanja besar atau bisa disebut borot. Walaupun suaminya orang yang kaya, sifat boros tetap tidak baik, apalagi bila suaminya pas-pasan atau miskin. Sungguh para suami akan kewalahan menghadapi istri semacam ini. Bahkan betapa banyak suami yang akhirnya terjerumus ke jalan haram disebabkan permintaan istri yang berlebihan. Untuk itu jauhilah wanita al-hadaqah ini. Yang kelima, al-barakah. Al-barakah ialah wanita yang suka berdandan sepanjang hari. Walaupun untuk terlihat cantik di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan, baik berlebihan dalam belanja kosmetik maupun dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban lainnya. Apalagi bila niatnya bukan untuk suami, maka celakalah wanita yang mempunyai sifat demikian. Dan untuk para laki-laki, jangan nikahi wanita seperti ini karena rumah tangga tidak akan tenang. Yang keenam, asyaddaqah. Asyaddaqah ialah wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Jika menikahi wanita semacam ini, maka rumah tangga tidak akan bisa nyaman dan tenang. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah membenci orang tarsarin atau banyak cakap, mutasyaddakin, banyak bicara. Jika menikahi wanita seperti ini, sangat sulit bagi seorang suami menemukan kedamaian, sebab semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya wanita ialah yang menyenangkan hati suaminya. Jika ia melihatnya mentaati apabila suami menyuruhnya dan tak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tak disukai suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai.
Demikian pembahasan mengenai tipikal wanita-wanita yang wajib dihindari. Terlebih lagi ketika akan menikah, baik perempuan ataupun laki-laki, jadilah pribadi yang baik supaya nanti saat hendak menikah bisa mencapai keluarga sakinah dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya inilah yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.